Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Ya, ibu doakan semoga semuanya dalam keadaan sehat selalu ya. Amin. Dari masa pandemik ini, ibu tidak bosan untuk mengingatkan kalian agar tetap menjaga protokol kesehatan. Baik anak-anak, alhamdulillah nih kita telah sampai pada bab 7 dengan materi teks persuasi. Ada beberapa tujuan pembelajaran dari teks persuasi ini, yaitu mengidentifikasi jenis saran, ajakan, arahan, dan pertimbangan tentang teks persuasi. Kedua, menelaah struktur dan kebahasan teks persuasi. Ketiga, menyimpulkan isi teks persuasi. Serta yang keempat, menyajikan teks persuasi. Namun, sebelum memulai pembelajaran kali ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Bismillah. Ya baik anak-anak, pada materi teks persuasi ini kalian akan mempelajari mengenai definisi teks persuasi, ciri umum teks persuasi, struktur teks persuasi, dan yang terakhir langkah membuat teks persuasi. Apa sih teks persuasi itu? Nah anak-anak, pasti kalian pernah mendengar pidato kan? Nah pidato ini salah satu yang menggunakan bahasa persuasif atau persuasi. Bahasa persuasif atau persuasi ini bersifat untuk mempengaruhi atau menarik banyak orang di sekitar untuk setuju dan mengikuti sesuatu hal yang disampaikan. Nah kemampuan ini tentu saja sangat bermanfaat apalagi untuk sebagian orang dengan profesi tertentu seperti pemimpin suatu negara, pemimpin suatu lembaga, motivator, marketing, dan lain sebagainya. Maka dapat disimpulkan teks persuasi itu adalah teks yang menyampaikan gagasan dengan menggunakan bahasa yang jelas atau yang bersifat mempengaruhi orang lain. Ya, baik anak-anak, sekarang adalah ciri umum teks persuasi. Di sini Ibu menuliskan menjadi 3. Yang pertama yaitu bertujuan mengajak orang melakukan sesuatu. Jadi, isi tulisan teks persuasi bertujuan mendorong dan mempengaruhi seseorang melakukan sesuatu yang kita kehendaki atau yang penulis kehendaki. Yang kedua, memiliki data berupa fakta, contoh, dan bukti yang digunakan untuk memperkuat alasan yang disampaikan penulis berkaitan dengan tujuan. Jadi tidak sembarangan menulis teks persuasi itu. Penulisannya harus disertai dengan pemaparan berupa data-data, argumen, fakta yang kuat guna meyakinkan pembaca agar mau mengikuti apa yang diinginkan penulis. Lalu yang ketiga, mengandung kata-kata ajakan. Kata-kata ajakan ini seperti ayo, marilah, sebaiknya. Dan bisa juga kata ajakan yang berarti anjuran, imbauan untuk melakukan sesuatu yang dikehendaki. Seperti kata harusnya, hendaknya, sebaiknya, usahakanlah, jangan, hindarilah, dan lain sebagainya. Selain mengandung kata-kata ajakan, bahasa yang digunakan pada teks persuasif juga bersifat menarik, antusias, serta sedikit provokatif, agar pembaca lebih tertarik dan percaya mengenai sesuatu yang disampaikan. Baik anak-anak, selanjutnya adalah mengenai struktur teks persuasi. Nah, struktur teks persuasi ini ada 4, yaitu pertama, pengenalan isu atau pembukaan, kedua, rangkaian argumen atau tesis, ketiga, pernyataan ajakan atau argumentasi, keempat adalah penegasan kembali atau rekomendasi. Nah, bagian pembukaan atau pengenalan isu merupakan bagian pembukaan teks persuasi yang memberikan gambaran tentang isu atau hal yang sedang dibahas. Jadi anak-anak, pengenalan isu atau bagian pembukaan ini, isi atau pembahasannya digambarkan masih bersifat umum. Misal, kalian ingin membahas mengenai pendidikan. Di awal paragraf atau bagian pembukanya, kalian bisa mengkaitkan pendidikan dengan ilmu pengetahuan umum. Nah, di bagian awal paragraf atau bagian pembukanya ini, kalian dapat menggambarkan secara umum mengenai ilmu pengetahuan, dan di paragraf selanjutnya kalian bisa lebih terperinci membahas mengenai pendidikan. Seperti itu ya. Kemudian lanjut ke rangkaian argumen. Selanjutnya adalah tesis atau rangkaian argumen, merupakan bagian teks persuasi yang berupa pendapat penulis atau pembicara yang berkaitan dengan hal yang dibahas. Nah, pada bagian ini dapat diungkapkan
fakta yang mendukung tentang isu atau topik yang dibahas. Jadi di rangkaian argumen ini adalah pendapat penulis yang berkaitan dengan pembahasan atau isu yang dibahas ya. Kemudian pernyataan ajakan atau argumentasi merupakan inti dalam teks persuasi yang merupakan hal sebenarnya yang ingin disampaikan yang menjadi tujuan penulisnya, tapi terlebih dahulu diberi pengantar berupa pengenalan isu yang diikuti dengan argumen-argumennya. Kemudian yang keempat adalah rekomendasi atau penegasan kembali, merupakan sebuah ajakan dan landasan berpikir. Nah, ciri-ciri penegasan kembali atau rekomendasi ini adalah diawali dengan kata demikian, demikianlah, maka dari itu. Nah, biasanya ada di akhir paragraf ya. Baik, selanjutnya adalah langkah-langkah membuat teks persuasi atau menulis teks persuasi. Umumnya terdapat 5, yaitu pertama, menentukan topik, kedua, merumuskan tujuan, ketiga, membuat kerangka teks, keempat, mengumpulkan data, dan kelima, menyusun teks persuasi. Namun pada slide yang kalian saksikan di sini Ibu menuliskan 7 ya, yaitu pertama, menentukan topik. Kalian bisa memilih topik mengenai pendidikan, kebersihan, lingkungan, sosial, dan lain sebagainya ya. Kemudian yang kedua, tentukan tujuan yang akan dicapai. Misalkan ketika kalian telah menentukan topik tentang kebersihan, nah tujuan apa tentang kebersihan itu yang ingin kalian capai? Misal mengajak warga menjaga kebersihan, menerapkan protokol kesehatan, atau menjaga kelestarian lingkungan agar tetap asri, seperti itu ya. Kemudian yang ketiga, sampaikan tesis atau pendapat yang berhubungan dengan topik. Nah, kalian mengungkapkan pendapat kalian yang berkaitan dengan topiknya ya. Kemudian yang keempat adalah identifikasi alasan. Kalian mengidentifikasi alasan apa sih yang kalian akan gunakan ketika menentukan topik itu. Misalkan topiknya mengenai kebersihan, alasannya agar warga sehat, terhindar dari penyakit, saling menjaga untuk tidak menyebarkan penyakit atau virus, kemudian agar lingkungan tetap asri dan sehat. Selanjutnya adalah rumusan kalimat rujukan. Setelah mengidentifikasi alasan, kalian juga harus merumuskan kalimat ajakan yang ingin kalian gunakan pada teks persuasi. Misalkan seperti kalimat, jagalah kebersihan lingkungan dan patuhilah protokol kesehatan agar senantiasa sehat. Nah, kata jagalah atau kata patuhi merupakan kata ajakan yang bisa digunakan untuk mengajak atau menarik perhatian pembaca agar dapat mengikuti kehendak kita atau kehendak penulisnya ya. Kemudian yaitu buatlah kerangka teks persuasi. Dalam membuat kerangka teks persuasi, kalian dapat memerhatikan struktur teks persuasi, yaitu berisi mengenai pengenalan isu atau tesis, rangkaian argumen, pernyataan ajakan, dan terakhir rekomendasi atau penegasan kembali. Dan yang terakhir adalah kembangkan kerangka menjadi teks persuasi. Ketika kalian telah menentukan topik, tujuan, pendapat atau tesis, alasan, kalimat ajakan, kemudian telah menentukan kerangka teks persuasi, kalian dapat mengembangkan kerangka menjadi teks persuasi. Yaitu anak-anak tadi penjelasan mengenai teks persuasi. Jadi kita sekarang sudah mengetahui ya definisi teks persuasi, langkah-langkah dalam menyusun teks persuasi, ciri umum teks persuasi, dan lain sebagainya. Jadi dalam membuat teks persuasi, kritis terhadap suatu masalah dalam kehidupan sehari-hari merupakan modal yang dibutuhkan untuk menulis teks persuasi. Karena hal tersebut akan membuat kita lebih kreatif dalam memilih topik untuk dijadikan bahan menulis teks. Nah, sekarang Ibu akan memberikan tugas kepada kalian, yaitu kalian carilah satu contoh teks persuasi dan salinlah di buku, kemudian diunggah di Google Classroom ya. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan komen di kolom komentar dan sebutkan nama dan juga kelasnya. Jangan lupa untuk selalu jaga protokol kesehatan, tetap bahagia belajar di rumah. Kita tutup pembelajaran kali ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.